Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Sandra Adiatna, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 2 Tabunganan, Kabupaten Barito Kuala. Kali ini saya akan melakukan tugas wawancara dengan pimpinan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya bersama Kepala Sekolah SMPN 2 Tabunganan, Bapak Muhammad Nur. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak. Oke. Saya perkenalkan Muhammad Nur, Kepala Sekolah SMPN 2 Tabunganan. Kebetulan hari ini kita ada wawancara dari Pak Sandra selaku guru penggerak, gitu Pak. Oke, sebagai tugas saya Pak. Oke. Ya, kemungkinan untuk beberapa bulan lagi Bapak Sandra akan melaksanakan kegiatannya baik nanti di tempat sekolahan induknya maupun nanti di sekolahan yang lain. Begitu Pak lah. Ya, silakan Pak untuk selanjutnya. Jadi pada sesi wawancara kali ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait paradigma dilema etika dan bujukan moral. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya sudah mengganggu aktivitas pian nggih. Jadi yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Iya, terima kasih. Untuk dalam hal ini, dalam mengidentifikasi permasalahan itu ada dua hal yang bisa terjadi, yaitu kebujukan moral dan dilema etika. Nah, di mana yang saya pahami adalah bujukan moral atau kebenaran, bisa juga kesalahan, adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan oleh situasi yang benar atau situasi yang salah. Nah, dalam hal pengambilan keputusan ini, dilema etika yang benar atau yang salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya. Nah, namun pertentangan dalam mengambilan sebuah keputusan adalah itu yang kita harus sebisa mungkin yang paling benar kita ambil. Ya. Oh, mungkin jadi itu Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Oh iya, terima kasih. Dalam hal ini saya sebagai pimpinan ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, nah tentu kan kita mengidentifikasi masalah itu dulu. Betul. Nah ya, nah apakah kasus tersebut ada nantinya bujukan moral atau bujukan dilema? Nah, dilema etika. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, dan selanjutnya nantinya menggunakan beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nah, untuk mengambil keputusan tersebut, Pak. Baik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, tentang prosedur lah. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mengidentifikasi permasalahan itu dulu. Nah, jadi kalau sudah permasalahannya itu tahu, lalu kita mengenali
Nah, nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Nah, itu kita bisa membaca di situ. Jadi pertentangannya itu di mana? Nah, setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Nah, orang yang terlibat itu siapa? Nah, terus dalam hal ini apakah saya bisa nantinya melibatkan guru untuk mengambil fakta? Nah, seperti itu. Kemudian saya melakukan pengujian kebenaran atau salah. Nah, dalam kasus itu nah, untuk melakukan ini itu mempunyai 3 prinsip resolusi, yaitu mencari kemungkinan penyelesaiannya. Jadi dalam hal-hal yang Bapak lakukan atau prosedur tadi seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya. Saya lanjutkanlah. Ketika kita berhadapan dengan dilema yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan, maka kasus dilema etika adalah berorientasi pada aturan yang benar. Nah, seperti itu Pak. Dan mengutamakan rasa kepedulian kita terhadap kasus tersebut. Nah, selanjutnya memperhatikan dampak jangka panjangnya. Iya, betul. Nah, dan juga supaya kasus tersebut efektif lah. Nah, selain itu juga kita melakukan diskusi dengan para guru dan juga pemangku kepentingan. Nah, itu Pak. Nah, jadi untuk penyelesaian sebuah kasus itu memerlukan kerjasama, kolaborasi antara seluruh masyarakat yang ada di sekolah, ya, terutama guru dan pemangku kepentingan. Ya, seperti itu Pak. Jadi hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Jadi hal-hal yang perlu diulangi Pak, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oh iya, ini masalah tantangan lah. Ya, baik. Menurut saya dilema etika itu merupakan permasalahan yang agak sulit. Ya. Jadi untuk mengambil keputusannya itu harus benar-benar yang kita cari yang solusi yang paling baik. Nah, solusi yang paling bagus lah untuk keputusannya nanti lah. Nah, selain itu merupakan sebuah tantangan kita. Jadi kita kembalikan lagi ke nilai-nilai yang saya pegang teguh. Nah, dan juga aturan yang berlaku di kedinasan tentunya lah. Nah, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama yang harus kita pertimbangkan. Nah, tergantung yang ada kasus tadi Pak. Nah, itu yang harus benar-benar kita tangani Pak. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata cara maksudnya atau sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung ditindak gitu Pak, maksud saya langsung ditindak pada saat kejadian itu juga atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa gitu yang Bapak jalankan? Oh iya, untuk hal ini mungkin tidak tidak langsung kita tindak lah. Nantinya kita memerlukan waktu. Nah, jadi seberapa nantinya mendesak dan seberapa pengaruhnya terhadap lembaga dalam kasus ini lah. Nah, jadi untuk itu maka waktu yang kita perlukan itu memang perlu bermodalkan waktu. Nah, soalnya kan kasus ini
untuk untuk permasalahannya beda-beda. Nah, jadi ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat lah. Jadi yang lambat itu yang memerlukan proses. Yang seperti itu, Pak. Dari proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalahnya, Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Oh iya, itu maksudnya. Sebagai seorang kepala sekolah, nah tentunya kan saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang saya pahami. Nah itu Pak. Namun untuk melibatkan guru ataupun instansi yang terkait juga bukan hal yang salah, Pak, dalam merangkul sebuah kasus. Nah seperti itu. Untuk selama kasus tersebut baik nantinya untuk siswa dan kelembagaan, seperti itu. Baik, Pak. Setelah tadi saya mengajukan beberapa pertanyaan dan Bapak sudah menanggapinya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Terima kasih. Gini Pak ya, untuk nilai-nilai kebijakan dalam diri kita, Pak. Nah itu kan nantinya ada yang namanya prinsip pengambilan keputusan dan juga paradigma berpikir. Nah, dan mempunyai langkah-langkah pengambilan keputusan yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah itu Pak pada intinya. Nah jadi nanti keputusan yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah itu nanti ada pertanggungjawabannya. Jadi pengambilan keputusan itu harus didasari dengan pertanggungjawaban kita. Iya betul Pak. Demikian tadi Pak serangkaian wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih banyak ya Pak atas Bapak sudah bersedia meluangkan waktu dan semoga sukses untuk kita ke depannya nih Pak. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Tabunganan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sukses sekolah. Siap. Untuk selanjutnya. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak Suryanto selaku Kepala Sekolah SMP 6 Alalak
wawancara saya kali ini adalah wawancara yang kedua untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Oh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, semuanya lancar, pembelajaran lancar, semuanya sehat. Mudah-mudahan pewawancara juga ya seperti itu kan itu. Oke, siap. Amin. Oke. Jadi silakan Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanto Sufina Wijaya SIMPD, Kepala Sekolah SMP 6 Analak yang ditugaskan di SMP ini sejak 4 tahun yang lalu, dari sekolahan baru berdiri sampai saat ini. SMP ini mempunyai 11 guru dan sekolah masih kecil. Cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi gini Pak, tujuan saya kemari yaitu mengadakan wawancara dengan Bapak tentang pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Itu merupakan salah satu tugas saya saat mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini Pak. Oke, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Ya silakan. Oke, jadi ini Pak, yang pertama, selama ini Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral Pak? Ya biasanya yang terjadi di sekolahan ini itu kan masalah murid lambat sampai di sekolah. Untuk itu harus dilihat dulu apa masalahnya. Nah itu aja. Kalau anak-anak nakal, perkelahian nggak pernah terjadi. Ya, yang ada cuma terlambat datang, terus diselesaikan secara musyawarah, semuanya selesai dengan baik. Oke. Jadi selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya kalau seperti itu biasanya ya melibatkan teman-teman guru semuanya yang terlibat di sekolah tersebut, yang mempunyai latar belakang ilmu yang mumpuni. Jadi tidak ada yang dirugikan antara pihak satu dan pihak dua, semuanya berjalan dengan baik dengan perjanjian seadil-adilnya. Jadi melalui kesepakatan bersama ya Pak. Ya, oke. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya biasanya pertama kali mencari informasi, dikumpulkan informasinya sebanyak mungkin, baru dipilah-pilah, diidentifikasi. Setelah itu dipertimbangkan, setelah dipertimbangkan banyak pertimbangan, baru didiskusikan sama beberapa orang yang dianggap mampu, baru ambil keputusan. Baru kemudian kalau sudah diambil keputusan, rencana kegiatan keputusan harus dibikin secara tertulis. Oh, jadi sebelum ada keputusan tertulis harus melalui kesepakatan beberapa orang dulu ya Pak? Betul. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema kita? Sebenarnya yang paling efektif itu transparansi. Jadi identifikasi masalah secara benar, jelas masalahnya apa, dan transparan, nggak ada ditutup-tutupi, sehingga keputusan akan sangat maksimal. Intinya etika di sekolah antara siswa, antara guru berjalan dengan baik, kecuali kalau memang sudah nggak bisa lagi, kita serahkan ke perangkat yang berwajib. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu berupa apa saja? Tantangannya memang banyak sebenarnya di sini, tapi salah satunya adalah kurangnya keperpihakan orang tua siswa terhadap pendidikan. Itu masih sangat rendah. Jadi agak ribet mau ambil keputusan, dimarahi, nanti orang tuanya datang kan ya. Ya salah satunya seperti itu. Itu aja. Kalau tantangan-tantangan banyak, karena sekolah ini sekolah yang besar, nantinya nggak akan 10 tahun yang akan datang ini sekolah akan menguasai wilayah ini. Oke. Kemudian apa Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah, maksud saya gitu Pak, apakah Bapak itu langsung mengambil
keputusan saat itu juga, atau memilih untuk mengatur sebuah jadwal di kemudian hari berupa bentuk atau prosedurnya seperti apa, bisa minta tolong? Kalau masalah tergantung berat tidaknya masalah. Kalau bisa diselesaikan secara cepat, kita selesaikan secepat mungkin. Kalau kita memerlukan ada keperbikaan dengan pihak kedua, ketiga, harus kita buat jadwal. Karena untuk seperti masalah itu datang tidak terjadwal, masalah itu datang semaunya. Jadi tergantung kondisi ya Pak? Ya, ada tergantung yang kondisi, bisa banyak langsung, kondisi. ada yang memerlukan waktu. Ya, perlu Oke. pendalaman. Perlu pendalaman gitu. Terus selama ini ada nggak Pak kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Banyak. Kalau teman-teman di sini, guru-guru di sini yang ikut di struktur organisasi maupun yang tidak masuk dalam struktur organisasi, pada prinsipnya mereka mendukung semua. Jadi mengambil keputusan itu sangat ringan, tidak terlalu berat. Nah, itu. Ya. Oke, ini kita sudah sampai penghujung nih Pak. Iya. Jadi ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan. Iya. Kemudian dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik berdasarkan pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan di lima etika? Sebenarnya pengalaman sejak dulu saya masih menjadi guru, pertama menjadi guru sampai hari ini menjadi kepala sekolah juga, itu satu aja, keterbukaan transparansi sekolah, penggunaan dana dan transparansi masalah, itu kunci utama sekolah bisa maju. Itu saja, nggak ada yang lebih. Dan yang jelas fleksibilitas keputusan harus bisa terjaga, karena kalau kaku nanti akhirnya patah. Kalau saya berpendapat seperti itu. Tapi meskipun fleksibel, kita harus konsisten apa yang kita putuskan seperti apa, itu aja. Oke. Jadi sudah cukup Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Jawaban-jawaban dari Bapak tadi bisa menjadi inspirasi maupun menjadi pembelajaran bagi saya untuk menghadapi situasi tersebut di masa yang akan mendatang. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Oke. Baik Pak, jadi di bagian kerja ulun minta maaf sudah mengganggu waktunya, dan sekarang ulun mau permisi dulu. Oke, melanjutkan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gitu. Oh, oh, oh.